Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah, berbahagia sekali kita bertemu lagi dalam serial dialog anak bangsa melalui hati kita yang jernih. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mengulang kembali kajian kita tentang Pancasila. Sengaja kami pilih syair terbaru dari studi tentang Pancasila karena harapannya lebih menyegarkan ingatan kita sebagai anak bangsa. Tanpa terkecuali tentu, mulai dari yang masih belia sampai yang sudah beliau. Studi ini saya gurap dengan syair mengapa supaya dengan seni bersyair itu hati kita semakin tanggap dan semakin cinta terhadap dasar negara, ideologi negara, Pancasila. Pancasila, syair sabdana yang ke-11.985, 24 September 2020. Pada bagian yang pertama, Pancasila. Agamis meletakkan dasar keimanan sesuai kitab suci. Spiritualis memberi landasan kepercayaan pada Maha Suci. Historis membentangkan makna perjuangan Ksatria tangguh pertiwi. Filosofis mengkisahkan pandangan hidup bangsa berhati nurani. Yuridis memberikan semangat keadilan menatap bangsa berinstitusi. Konstitusionalis sumber hukum perundangan Indonesia sebagai negeri. Ideologis peta luhur cita-cita bangsa Indonesia berpegang. Nah, pemirsa sebangsa dan setanah air, kami bingkai Pancasila dengan 7 pesona, mulai dari agamis sampai dengan ideologis. Mengapa kita letakkan Pancasila dalam pemikiran agamis? Karena sadar bahwasanya saat Mr. Supomo, Mr. Muhammad Yamin, kemudian Insinyur Soekarno beserta anggota BPUGK, Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan, sampai dengan dirumuskannya oleh Panitia 8, menyusul Panitia 9 merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Maka muatan agamis meletakkan dasar keimanan sesuai dengan kitab suci yang diyakini oleh bangsa Indonesia. Maknanya bahwa sila-sila Pancasila itu bersumber dan tidak pernah akan bertentangan dengan agama di Indonesia. Secara spiritualis memberikan landasan kepercayaan kepada Yang Maha Suci. Maknanya bahwa sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa di Nusantara ini
sebelum merdeka, pada masa-masa kerajaan, memiliki kepercayaan lokal, agama lokal yang diyakini sebagai cara bangsa Nusantara yang ada di dalam rengkuan tahta kerajaan Nusantara mempunyai kepercayaan yang berbeda. Apa yang berbeda? Tata cara menyembah atau peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga ketika masa Orde Baru, ada hari khusus di samping hari-hari yang oleh pemuka-pemuka agama disampaikan tentang ajaran-ajaran Islam, Kristen, Katolik, dan seterusnya, Buddha, Hindu, kemudian aliran kepercayaan. Dan di era reformasi dengan Konghucu yang diberikan kemerdekaan yang sama. Nah, secara historis Pancasila itu menunjukkan makna perjuangan kesatria dari bangsa Pertiwi. Tidak bisa dipisahkan bahwa Pancasila itu memiliki makna historis. Secara historis, bangsa Nusantara atau kerajaan-kerajaan Nusantara dan bangsa Indonesia itu memiliki kait kelindan sebagai pejuang. Sama-sama memperjuangkan tentang kemerdekaan dan sama-sama memperjuangkan agar Indonesia tidak didasarkan pada agama tertentu, meskipun disadari sejak awal kemerdekaan, bahkan sebelum kemerdekaan, Islam menjadi agama yang dipeluk oleh kurang lebih 80% anak bangsa Nusantara hingga Indonesia. Nah, secara filosofis itu mengisahkan tentang pandangan hidup bangsa yang berhati nurani. Kita harus mengakui bahwa jatuh bangun kerajaan-kerajaan besar dan kecil itu karena belum ada persatuan dan kesatuan. Sehingga tidak jarang terjadi bentrokan antar kerajaan. Sifat manusia yang tidak bisa dielak. Namun sejak Sumpah Pemuda diangkat, maka kerajaan-kerajaan itu ada kerelaan di antara masing-masing raja itu untuk membangun pandangan hidup yang sama. Dan pandangan hidup yang sama itu pada saat menjelang kemerdekaan hingga disahkan 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia memiliki pandangan yang sama secara filosofis, yakni sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, inilah yang kemudian sebagai sokoguru, sebagai fondasi, sebagai pilar yuridis yang memberikan semangat keadilan untuk menata bangsa dalam berinstitusi. Maknanya bahwa seluruh institusi yang di dalamnya itu digawangi atau ada di dalamnya yang sekarang disebut dengan aparatur pemerintah negara atau aparatur sipil negara, di dalamnya tentu saja ada institusi militer, Tentara Nasional Indonesia, termasuk di dalamnya ada lembaga Kepolisian Republik Indonesia. Maka secara yuridis
semuanya diatur berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu, penjabaran rincinya ada di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam bahasa supaya mudah kita mengingatnya, secara konstitusionalis sumber hukum perundangan Indonesia sebagai negeri. Jadi pasal-pasal batang tubuh yang di dalamnya ada pasal-pasal dan aturan peralihan itu adalah sumber dari sistem hukum di Indonesia. Karena itu tetap bahwa Piagam Jakarta pun harus diyakini oleh umat Islam. Bentuknya itu adalah mengijawantahkan syariat Islam di dalam kehidupan berbangsa. Nah, semangat ini juga harus dimiliki, niscaya dimiliki oleh agama-agama lain. Jadi semangat sila ketuhanan yang Maha Esa itu secara konstitusional adalah semangat Piagam Jakarta yang di dalamnya orang Hindu melaksanakan ajaran Hindu, Buddha melaksanakan ajaran agama Buddha, Kristen dengan variannya Katolik, Protestan, Pantekusta, Jawi Wetan, Batak, Hurik Making, orang-orang suci zaman akhir, Pantekusta dan semuanya, Konghucu, semuanya itu mengamalkan masing-masing agamanya. Jika masing-masing mengamalkan agamanya, maka tidak akan ada yang tabrakan. Karena apa? Toleransi, pengendalian diri menjadi kunci yang utama. Nah, meski ada yang mengatakan bahwa Pancasila bukan ideologi, ingat, ideologi itu maknanya adalah ide itu cita-cita, logosnya itu adalah keilmuan. Jadi cita-cita kebangsaan kita secara keilmuan adalah mempetakan ya cita-cita bangsa Indonesia itu yang berpekerti. Maknanya bahwa bangsa Indonesia mutlak harus berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama sesuai dengan masing-masing yang diyakini, maka harus hidup rukun, selaras, damai untuk membangun Indonesia yang visi dan misinya itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mudah-mudahan penyegaran kembali tentang Pancasila yang kita rencanakan secara periodik ini memberikan semangat untuk semakin mencintai Pancasila dan semakin bersemangat mengijawantahkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.